Oke, jadi rencana kita hari ini adalah mereview bab 1 sampai 12. Ini review yang sudah diserap bahasa Indonesia, nulisnya gitu katanya di KBBI, mohon dicek. Em, tapi ada satu subbab tentang aplikasi yang akan saya bahas, khususnya aplikasi pada persamaan panas, karena saya udah janji seperti itu ya sejak awal. Nanti ada aplikasi lainnya, itu kita bahas setelah ujian saja. Jadi ujiannya hanya sampai aplikasi pada persamaan panas. Nah, apa yang telah dibahas selama berapa minggu? 10 minggu ya. Sekarang minggu ke-11 ya. Selama 10 minggu itu ada 12 bab, tapi satu babnya itu pendek ya. Pendek-pendek. Jadi bab 1 tentang mengapa deret Fourier. Ini hanya motivasi, antara lain ada persamaan panas. Yang pada waktu itu persamaan panasnya terkait dengan seutas kawat lurus gitu ya. Jadi pembahasannya kemudian mengarah ke deret Fourier. Deret Fourier pada interval terbatas. Pada interval min pi khususnya. Nah, deret Fourier-nya kemudian dibahas pada bab berikutnya. Lalu kita membahas kekonvergenan deret Fourier. Kemudian domainnya diperumum jadi interval min L, L. Dan juga kita bahas deret Fourier pada interval 0,L. Ya, ada fungsi ganjil, fungsi genap, gitu ya. Lalu ada deret Fourier, deret sinus Fourier dan deret cosinus Fourier. Kemudian ada beberapa catatan mengenai deret Fourier. Ada perbandingan dengan deret Taylor, ada fenomena Gibbs, ada teorema Bayer. Ya, ini catatan pertama deret Fourier sebagai transformasi. Oh ya, ada turunan dan integral deret Fourier juga. Nah, ini saya sebut bagian 1. Ya. Jadi, bagian 1 itu terdiri atas 5 bab ini. Nah, kemudian kita beranjak ke himpunan fungsi ortogonal, lalu berkenalan dengan ruang PCAB, lalu beranjak ke ruang L2AB, lalu kita membahas deret Fourier diperumum. Ya, deret Fourier diperumum nih yangnya dibuang aja. Konon kalau istilah nggak boleh ada kata yang ya. Jadi kalau ada yang jadi kalimat, jadi frase biasa. Anak kalimat bahkan gitu ya, bukan frase. Ya, tentu ini tidak kita bahas, ini tidak kita bahas. Jadi kita membahas deret Fourier diperumum, hampiran terbaik di L2. Dan sebelumnya tadi ada basis ortonormal, ini penting ya. Kemudian kita berkenalan juga dengan beberapa polinom ortogonal serta himpunan fungsi ortogonal ya yang membentuk basis Haar dan basis Walsh. Jadi selain polinom kita membahas juga himpunan fungsi ortogonal. Pada awalnya waktu membahas deret Fourier kita membahas himpunan fungsi juga ya, bukan polinom. Tapi himpunan fungsi E pangkat I N theta itu sebetulnya polinom juga, gitu. Polinom kompleks. Kalau E pangkat I theta itu kita sebut Z, ya, itu Z yang modulusnya sama dengan 1. Maka E pangkat I N theta kan Z pangkat N gitu ya.
Nah, ini yang kita sebut bagian 2 ini. Nah, kemudian kita beranjak ke bagian 3 yang baru beberapa minggu terakhir ini. Transformasi Fourier. Ruang L1 dan L2 diperkenalkan. Definisi transformasi Fourier-nya sendiri dibahas di sini. Kemudian kita membahas konvolusi sebagai operasi yang istilah saya berjodoh dengan transformasi Fourier. Ada identitas hampiran di situ. Ada teorema aproksimasi Weierstrass. Lalu terakhir kita membahas teorema inversi Fourier. Ya. Nah, nanti kita akan membahas aplikasi transformasi Fourier. Satu aja ini kita akan bahas. Mungkin bagian 1, 2, 3 ini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya bawa buku Volan. Di sini saya melihat ada beberapa soal. Waktu itu Anda diminta membuktikan sebuah deret ya. Deret yang sigma per n kuadrat sama dengan pi kuadrat per 6 itu ya. Soal itu jadi PR ya kalau nggak salah. Atau yang lain, yang itu ya. Nah, itu di Volan tuh itu latihan 2.2. Itu kita membahas, ini saya mau menulis sigma per n kuadrat sama dengan pi kuadrat per 6. Kalau di buku dikatakan juga gunakan deret yang relevan. Waktu itu kita menggunakan deret. Di buku Volan tuh ada tabel deret Fourier. Waktu itu masih ingat deret Fourier-nya? Ya, fungsinya ya. F theta sama dengan theta kuadrat. Ini deret Fourier-nya saya tuliskan pi kuadrat per 3 tambah 4 sigma n1 sampai tak terhingga min 1 pangkat n per n kuadrat cos n theta. Jadi yang muncul hanya cos. Sin-nya nggak muncul karena ini fungsi genap. Ya. Nah, kalau Anda diminta membuktikan lagi, ini bisa kan menghitung koefisien Fourier aja kan pada dasarnya. Nah, kalau diminta menghitung koefisien Fourier, apakah menghitung lewat AN dan BN atau CN dulu, lalu dari CN Anda peroleh AN dan BN, bisa gitu ya. Tapi kalau mau aman ya langsung AN apa, BN apa gitu ya. Ya BN sebenarnya 0 sih, tinggal AN aja di sini. Lalu substitusi theta sama dengan berapa? Dengan pi ya. Kalau theta sama dengan pi, maka kita peroleh pi kuadrat sama dengan pi kuadrat per 3 tambah 4 kali. Nah, cos NP itu memang min 1 pangkat n. Ya. Kalau n-nya genap sama dengan 1. Kalau n-nya ganjil sama dengan min 1. Jadi ini min 1 pangkat n ketemu min 1 pangkat n, ya jadi 1 gitu ya.
Nah, jadi sigma seper n kuadrat kan waktu itu sama dengan seperempat kali pi kuadrat dikurangi pi kuadrat per 3. 2/3 kali seperempat 2/12 jadi 1/6. Jadi memang itu gitu ya. Nah, tapi saya mau ngasih soal lain sekarang. Ini saya hapus. Waktu itu Leo pakai Parseval menjawab ini. Nah, kalau pakai Parseval sebetulnya ini bisa pakai fungsi apa? Leo pakai fungsi apa, Leo? Waktu itu. Bukan seper n, f theta-nya apa? F theta-nya sama dengan theta. Oh ya. Nah, jadi kalau sekarang kan boleh ya, Leo. Kalau dulu belum boleh karena belum dibahas tuh Parsevalnya, Leo. F theta sama dengan theta. Ini deret Fourier-nya sama dengan 2 sigma per n sin n theta. Lalu kamu pilih theta sama dengan berapa, Leo? Nah, sama theta sama dengan pi ya. Kalau theta sama dengan pi, jadinya untuk theta sama dengan pi, kita peroleh pi sama dengan 2. Nah, sin np, sin np 0 dong. Bukan theta sama dengan pi kali. Oh, tapi kita pakai, Parseval ya. Sorry, Parsevalnya apa? Parseval itu menyatakan apa Parseval? Norma sigma koefisien kuadrat, atau kalau dalam AN dan BN jadi sigma apa? Parseval ada seperempat dan itu saya malah suka A0 kuadrat per 4 tambah AN kuadrat tambah BN kuadrat sama dengan norma F kuadrat gitu ya. Tapi normanya di yang pakai 1/2 pi apa enggak ini? Yang pasti di L2 min pp ya. Nah, sekarang AN di sini 0, jadi tinggal BN. Jadi tinggal BN. BN-nya dalam hal ini 2 kali min 1 pangkat n plus 1 per n. Jadi kalau dikuadratkan 4 per n kuadrat. Lalu integral ini kalau dikuadratkan berapa ya? Ini kita pakai konvensi apa nih? Saya mungkin nggak sama dengan buku. Kalau di buku, kalau awalnya enggak ya. Ya ini F hasil kali dalam aja. Jadi dalam hal ini dari min pi sampai pi, theta kuadrat d theta gitu aja kan. Jadi ini sama dengan
sepertiga theta pangkat 3. Jadi 2 pi 3/3 ya. Kok jadi pangkat 3 ya? Leo, ayo tanggung jawab Leo. Makanya ada 1/2 pi-nya ya. Jadi Pak, jadi ini tinggal sepertiga pi kuadrat kan? Eh, tapi jadi per 12 juga tuh. Something harus dicek AN seperti ini seperti kita pakai versi ya tentu ujian nanti saya beri catatan ya. Kita pakai versi yang mana Parsefalnya di sini. Halo, ada yang bisa lebih cepat daripada saya? Parsefal. Hasil kali dalam. Hasil kali dalamnya. Kalau di sini definisi hasil kali dalam. Leo, Reinhard. Kalau di sini ada 1/2 pi memang. 1/2 pi, cuman kenapa jadi pi kuadrat per 12? What's wrong? Kenapa jadi pi kuadrat per 12? A0-nya kan 0 semua. A0, AN 0 kan? Kan kalau sin kan di sini A artinya AN kan 0. BN sama dengan 2 kali min 1 pangkat N. Tadi yang berujar siapa? Siapa? Hadra. Kan gitu. AN dan BN-nya itu kan? Kalau deret void-nya ini. Jadi ya dihitung, tapi 0 kuadrat kan 0. Hasilnya kenapa gini bener. Bentar. Seperti kalau di sini. A0 kuadrat. A0 kuadrat per 2. Iya, A0 kuadratnya per 2. Enggak. Kalau di sini halaman 79. Tapi normnya juga 1/akar pi, jadi 1/pi. Kalau 1/2 pi itu kalau CN, makanya lebih enaknya CN sih gitu ya.
Cn kalau 1/2 pi dibagi 2 pi, kita bagi 2 pi kedua ruas ya. Kita bagi kedua ruas dengan 2 pi, jadi pi per 2 dibagi 2 pi. Betul, al 0/4. Tapi yang ini setengah ya, AN dan BN. Oke 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 oke. Jadi ini jadi setengah ini. Jadi setengah jadi pi kuadrat per 6. Oke. eh, makanya lebih enak pakai CN. AN dan BN saya juga nggak hafal ya. Oke, itu masalahnya itu. Tapi di ujian jangan khawatir, saya tidak menguji daya hafal Anda. Kecuali yang CN saya nggak ingatkan ya. Kalau memang AN dan BN mungkin saya akan tambahkan soal buktikan bahwa kalau CN-nya tuh udah istilahnya kalau CN kan jadi sigma CN kuadrat sama dengan norma F kuadrat gitu ya. Lebih enak gitu. Kalau ini jadi nggak masuk ini. Bukan nggak masuk akal. Menghafalnya tuh gimana gitu loh. Ini kayak nggak formulanya nggak intuitif gitu ya, tidak memberi info langsung. Nah, telepon bunyi sebentar. Sebetulnya itu kan kesamaan Parseval tuh ada di bab berikutnya, maksud saya. Jadi memang bukan di sini tempatnya. Di sini sebetulnya. Nah, sekarang kalau Anda diminta, ada yang angkat dong. Anda diminta membuktikan yang deret yang lain nih. Ada telepon yang harusnya diangkat oleh staf saya. Misalnya Anda diminta tiba-tiba menghitung ini nih. Ya, teleponnya berhenti. Ini kira-kira pakai deret apa ya? Di sini gunakan deret Fourier yang sesuai. Ini sudah pembahasan Parseval. Gunakan kesamaan Parseval untuk menghitung ini. Menghitung. Ada yang punya ide nggak? Nah, kalau di buku memang Anda boleh lihat tabel. Mungkin tabel nanti saya berikan deh tabelnya ya. Tabel deret Fourier ya saya berikan tabel deret Fourier, tabel 2.1. Berarti kalau Parseval itu kuadrat, berarti deret yang harus koefisiennya pangkat 3 ya. Apa tapi saya lihat deretnya ya. Ada nggak? Nomor 17. Nah, Reinhard cepat ngelihatnya. Nah, kelihatan. Gitu. Ya, nomor 17 itu F theta-nya di sini sama dengan saya tulis ya. Theta kali pi min nilai mutlak theta.
Serem nggak ini? Nggak serem. Sebetulnya ini kan pi theta dikurangi theta. Nah, kalau saya tulis g theta sama dengan theta kali ini tuh grafiknya eh, seperti kuadrat, tapi yang bagian kiri dicerminkan ke bawah gitu loh. Ini theta kuadrat, jadi ini yang ini min theta kuadrat, gitu ya. Seperti itu. Jadi fungsi ganjil tentunya ini dari hmm, min pi sampai pi aja. Terus uh, periodik ya, dari min pi sampai pi itu periodik. Nah, deret Fourier-nya adalah 8 per pi sigma dari 1 sampai tak terhingga sin 2n min 1 theta per 2n min 1 pangkat 3. Oke, kebayang kan kalau dikuadratkan jadi pangkat 6. Nah, kalau saya membuat soal kemudian, soalnya berbunyi gimana? Ini akan jadi bagian A gitu ya. Buktikan deret Fourier, saya nggak akan, bisa aja sih saya bertanya, tentukan deret Fourier untuk fungsi ini, bisa ya? Lalu B, gunakan kesamaan parsial untuk menghitung ini. Kalau ini soal nomor 1, otomatis bagian B itu ya tinggal melanjutkan ya. Dan sekaligus memberitahu pas harus ada 2n min 1 pangkat 3 dong dalam deret Fourier-nya gitu ya. Tapi masalahnya Anda dapat nggak pembilangnya dengan benar gitu kan? Kalau misalnya ini saya sembunyikan, boleh dong saya sembunyikan ini. Jadi ya, saya bisa aja soalnya tentukan deret Fourier untuk F. Gitu ya, Dina. Halo, Andi. Jadi kira-kira jadi ini udah bagian 1 dan bagian 2 ini kalau begini kan. Jadi satu soal bagian 1 bagian 2 mungkin saya memberi berapa soal ya total ya. Ujian daring tuh jangan lama-lama ya. Kalau saya buat 4 soal dari bagian 1 dan bagian 2, 2 soal, tapi pembagiannya tuh nggak persis bagian 1 1 soal, bagian 2 2 soal. Mungkin bagian 1 tuh muncul di soal nomor 2 juga gitu ya. Gitu ya. Hitung-hitungan saya nggak akan memberi contoh lagi di layar ini. Anda harus fasih aja. Ini fungsinya fungsi fungsi ganjil, ini fungsi ganjil juga kan? Jadi ini fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil otomatis Anda bilang bn-nya sama dengan an-nya sama dengan an-nya 0 gitu ya. Jadi di sini an 0 langsung untuk setiap n karena gitu ya, f ganjil gitu ya. Jadi Anda tuliskan ini. Lalu bn dihitung Anda integral parsial mungkin sekali, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali enggak ya? Enggak lah, paling 2 kali lah ya. Ya kalau 3 kali ya cepet aja. Ada pertanyaan? Nah, lalu satu soal dari bagian kedua ini mungkin di sekitar ini nih. Buktikan basis ortonormal lengkap, hampiran terbaik. Ya, saya cari. Ini contoh halaman 85. Buktikan bahwa ini merupakan himpunan ortonormal gitu ya. Bisa lah.
Lalu soal seperti PR, cari barisan di L2 yang konvergen ke 0 seragam tapi tidak konvergen ke 0 titik demi titik gitu ya. Seperti itu. Polinom Legendre apa gitu ya, diketahui polinom ini buktikan atau hitung koefisiennya supaya mereka membentuk himpunan ortonormal atau ortogonal gitu ya. Seperti itu. Jadi ini mungkin juga. Saya belum mikir soalnya yang mana. Bahaya sekali memberi review kalau soal udah punya ya. Silahkan kalau ada pertanyaan bagian 2 ini. Ada? 1, 2, 3. Tidak ada. Oke. Jadi bagian 3 sekarang. Yang terakhir tentang Fourier. Nah, Anda masih sedang mengerjakan PR mungkin. Ada konvolusi, ada transformasi Fourier dan inverse-nya, ada operasi-operasi. Saya bisa bertanya seperti soal latihan yang ada di sini ya. Ada beberapa kan di sini. Termasuk salah satu yang dijadikan PR itu. Kalau dari buku nih ada soal nih. Buku ada soal. Misal, nah ini warnanya saya ganti. Misal G anggota L1. Transformasi Fourier kan bermain di L1 banyak ya. Jadi integral Gx dx sama dengan 1. Seperti peluang. Dan transformasi Fourier di L1. A. Buktikan. Show that. Buktikan ya. Bahwa menuju 1 bila delta menuju 0. Untuk setiap. Wah, ini bagus nih. Sayang saya udah ini nih bocorkan di sini nih. Hehehe. Ya, yang B mungkin Anda lihat aja, C lihat aja. Kalau ini gimana? Kita coba sama-sama ya. Tempatnya ini bisa dipindahin nggak ya, di drag atau apa? Ada ya? Ups, bukan ternyata itu. Transformasi Fourier itu, jadi soalnya ini jawabannya di atas. Transformasi Fourier itu apa? Rumusnya integral Gx E min ya, dx dari minta hingga sampai minta hingga gitu ya. Nah sekarang kalau delta berarti ya E min I delta C X dx. Terus apa kira-kira yang Anda lakukan? Substitusi. Sebutlah si bintang gitu ya, sama dengan D si. Jadi di sini D si bintang sama dengan
delta DC. Loh, salah. Bukan C, ini kan deltanya bergabung ke X. Ya, kan ini dx. X bintang ya. X bintang dx. Delta X. Jadi dx bintang delta dx. Jadi dx sama dengan seperdelta gitu ya. Oke, batasnya akan tetap dari min hingga sampai hingga. X-nya X bintang per delta. E min I si X bintang. D X bintang seper delta. Jadi ini seper delta. Transformasi Fourier dari G di C dengan G besar sama dengan G kecil, variabelnya itu dibagi delta. Oh, seperdeltanya ikut aja. Ke G besar, ingat? Ingat apa ini? Fungsi apa ini yang begini? Halo, suara saya masih jelas? Dina? Soalnya ada peringatan sinyal nggak bagus. Nah, fungsi yang seperti ini integralnya dengan G kecil sama kan? Ingat dalam mendefinisikan identitas hampiran ya. Identitas hampiran. Identitas hampiran di mana? Ini ya. Identitas hampiran. Ingat itu. Integral si G ini sama dengan 1 juga. Nah, kenapa Oke. Bahkan kok salah saya? Iya betul. Ini topik ya. Gitu ya. Jadi transformasi Fourier dari G delta gitu loh. Nah, tapi belum menjawab ya, kenapa dia menuju 1 bila delta menuju 0? Ada yang hmm, hmm, tar. Kalau delta menuju 0. Ini ada hubungannya dengan kalau dimasukkan dicemplungin begitu aja nilai transformasi Fourier di 0 gitu ya. Tapi betul di sini harus ada limit ya. Jadi limit apa yang terjadi bila limit ini tempatnya sudah apa yang terjadi bila delta menuju 0. Limit dari integral kalau limitnya masuk ke dalam integral kira-kira gitu ya.
Kalau kita lihat fungsi yang mengandung deltanya saja, apa yang terjadi bila ini menuju nol? Menuju menuju satu, ya, menuju satu. Apakah kemudian boleh limitnya masuk ke dalam integral? Kalau boleh, integral gx sama dengan satu. Selesai kan? Tapi Anda harus memberi argumen kenapa limit boleh masuk ke dalam integral. Ya, integral ini uh, teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue gitu ya. Jadi sebetulnya tadi yang saya hitung tuh nggak mungkin bukan untuk bagian A, bagian B dan C. Untuk bagian A sih langsung aja pakai hipotesis ini nih. Integral gx e pangkat min i delta si x itu kalau diambil modulusnya kan itu modulusnya sama dengan 1 ya. E pangkat min i apapun. I kali apapun tuh modulusnya 1. Jadi ini integral gx. Bentar. Nah, G-nya kan anggota L1. Jadi kalau diambil modulusnya integralnya terintegralkan. Konvergen integralnya gitu ya. Dan terbatas. Oke, saya tidak tuliskan jawabannya tentunya secara tuntas. Anda punya bayangan soal seperti ini. Sudah mulai pakai mungkin teorema Fubini, teorema kekonvergenan terdominasi Lebesgue, dan sejenisnya. Saya coba lihat soal lain. Oh, ini. Menghitung transformasi Fourier juga Anda tentunya harus bisa menghitung transformasi Fourier dari fungsi sederhana seperti tadi saya udah tandai tapi hilang. Halaman 220-an. Halaman 220-an ada tabel transformasi Fourier juga. Kalau saya minta Anda verifikasi ya. Jadi ini akan saya hapus sedikit. Saya hapus. Ya. Ini udah selesai. Jadi mohon maaf nih layarnya. Kalau saya lihat di sini ada fungsi karakteristik sama dengan 1 untuk nilai mutlak X kurang dari A, 0 untuk X lebih besar dari A. Jadi A-nya entah. Oh, ini mah fungsi karakteristik biasa, bukan yang ini atuh. Ini sudah pernah kita hitung. Mohon maaf, bukan yang itu. Kok hilang ya? Tadi tuh saya udah tandai. Sebentar. Bukan yang itu, tetapi loh. Saya
pantas buku saya ini copot. Ah, oke, oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Bentar. Sedikit lagi. Iya ampun, ini buku saya copot halaman-halamannya, jadi saya nggak urut ini nyebuka halamannya. Intinya Anda akan saya minta menghitung transformasi Fourier lah ya. Misalnya bukan akan, kalau saya minta Anda menghitung transformasi Fourier ya Anda harus bisa. Duh, hilang. Udah saya siapkan tapi hilang. Bisa ya? 204, 205, 206, 7, 208. Silakan kalau ada pertanyaan dari Anda dulu deh. Bolanya saya lempar ke Anda. Eh, saya berikan nanti. Jadi tentunya kan sangat tergantung pada soalnya ya. Jadi Anda yang pasti eh, tidak usah khawatir. Saya akan eh, seperti tadi kalau soal saya adalah tentukan Dedet Fourier ya tentunya samanya bohong kalau Anda pakai tabel, Anda udah tahu jawabannya. Tapi kalau saya tuliskan soalnya buktikan gitu, ya Anda udah tahu kemana gitu ya ininya jawabannya. Tinggal langkah-langkahnya Anda sediakan gitu. Oh, gitu kan ini terbalik saya. Hmm. Itu Dina. Ya, saya akan perjelas soalnya pakai apa gitu. Mm-mm. Ada lagi pertanyaan? Ini kenapa hilang ya? Saya tidak akan membuat soal yang memerlukan teorema residu yang tidak kita bahas di sini. Kalau PR atau ini kan nggak apa-apa ya, Anda bisa kerjakan di rumah. Tapi kalau dalam ujian tentu tentu tidak. Pak itu ada tapi kok hilang. Dan nggak ketemu lagi. Oke, saya lanjutkan dengan kalau ini kan Anda udah tahu ya, ini Anda udah tahu ini fungsi sink. Saya akan bahas aplikasi transformasi Fourier pada persamaan panas yang sudah saya rencanakan. Ya, jadi ini materi terakhir yang akan diujikan. Tidak terlalu panjang pembahasannya. Kita mulai dengan operator linear itu apa gitu ya. Anda sudah tahu kata
linier. Jadi operator linier yang bekerja pada fungsi dengan sifat tambahan jika A fx itu sama dengan G, artinya jika F dipetakan ke G oleh A, maka translasi dari F dipetakan ke translasi dari G juga. Ini sifat tambahannya. Sifat tambahan ya, dengan sifat tambahan. Kalau linear udah tahu ya, jadi A dari F tambah G sama dengan AF tambah AG. A dari C kali F sama dengan C kali AF. Itu operator linear gitu ya. Nah, operator linear dengan sifat tambahan tadi akan juga memenuhi ini. Jadi misal fx sama dengan E pangkat ax, fungsi ini akan merupakan fungsi eigen dari A. Fungsi eigen itu adalah fungsi yang dipetakan ke kelipatan dari dirinya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita lihat jika fx sama dengan E pangkat ax dan G sama dengan A kali peta dari F di bawah A, jadi G sama dengan AF, maka untuk setiap bilangan real S berlaku G X tambah S sama dengan itu azan dulu ya. Anda baca dulu deh. Oke. Supaya suara saya tidak
Oke, kita lanjutkan ya. Jadi saya sudah membahas sampai di sini. Ini tanda panah. Um, translasi dari G sejauh min S sama dengan peta dari A, maaf, peta A dari E pangkat A kali X pangkat S. Nah, fungsi eksponen kan bersifat seperti itu, jadi E pangkat AS bisa kita pisahkan, dan dia tentunya adalah skalar yang bisa keluar karena A operator linier, dan A dari E pangkat AX ini adalah GX, gitu ya. Gitu. Jadi hasilnya adalah E pangkat AS kali GX. Nah, untuk X sama dengan 0, GS itu sama dengan G0 kali E pangkat AS kita dapatkan. Dan ini berlaku untuk setiap S. Jadi, AF yang sama dengan G itu sama dengan suatu konstanta kali F. Jadi ini adalah F E pangkat AS. Sekarang variabelnya jadi S gitu ya. Ini triknya di sini ya. Jadi kita dapatkan AF yang sama dengan G itu sama dengan kelipatan F. Oke, dengan faktor kelipatannya itu nilai G di 0. Atau nilai AF di 0 ya. Jadi kalau kita tuliskan lengkap di sini AF sebagai fungsi dari X itu adalah AF 0 kali Fx gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, ini intro, belum persamaan panas. Sekarang misalkan domain A itu mencakup fungsi E pangkat ICX. Dan ini pakai huruf K. Ada alasannya. Untuk mengingat ini, bayangkan K itu singkatan dari karakter. Jadi ini fungsi karakter gitu ya. Kata karakter tentunya Anda sudah kenal. Jadi E pangkat ICX ini memang menjadi penciri ya dari operator dari transformasi Fourier, juga dalam pembahasan deret Fourier gitu ya. Oke, misalkan domain A mencakup fungsi E pangkat ICX, lalu H fungsi dari C di sini adalah nilai eigen yang berpadangan dengan Kx. Jadi operator A dikenakan pada Kx itu sama dengan HC E pangkat ICX. Ingat dalam pembahasan sebelumnya tadi E pangkat sesuatu itu dapat menjadi nilai menjadi fungsi eigen gitu ya. Nah, di sini fungsi karakter ini ya eigen itu ya artinya kurang lebih karakteristik juga gitu ya. Jadi fungsi karakter ini merupakan fungsi eigen dengan nilai eigen HC. Karena C-nya anggap aja di sini parameter gitu. Jadi nilai eigennya juga bergantung pada C. Nah, jika A memenuhi suatu persyaratan
kekontinuan yang memungkinkan ia bertukar dengan pengintegralan. Oke, paham ya, bertukar dengan pengintegralan seperti halnya limit masuk ke dalam integral. Itu kita katakan limit bertukar dengan integral gitu ya. Maka operator A itu dapat dibaca melalui rumus inversi Fourier. Apa artinya? Artinya sebagai berikut. Jika kita tahu transformasi Fourier dari F itu, maka ketika kita kenakan operator A itu masuk ke dalam integral. Lalu kita tahu A dari EICX itu sama dengan ini. Nah, dalam hal ini, integral ini dapat dipandang sebagai transformasi Fourier dari F topi kali H. Maaf, saya mungkin salah. Bukan transformasi Fourier karena ini E pangkat plus ICX. Jadi itu inverse. Ya, ini adalah rumus inversi, bukan transformasi Fourier, maaf. Jadi kalau F diberikan oleh rumus inversi Fourier, lalu kita hitung AF, maka kita dapatkan rumus inversi Fourier juga, gitu ya. Kalau begitu, yang saya beri kotak ini adalah transformasi Fourier dari si AF itu. Oke? Jadi yang dalam kotak itu tidak lain inverse, ya, teorema inversi Fourier. Maaf, kok saya jadi ketuker ya. Ketuker nggak? Betul ya. Betul ya, teorema inversi Fourier itu kan mengatakan AFX itu sama dengan 1/2 pi min tak hingga AF topi C E pangkat ICX dc. Begitu ya. Jadi, ya itulah A topi gitu ya. Jadi yang ada di dalam kotak itu itulah transformasi Fourier. Begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan dapat dibaca melalui rumus inversi Fourier. Nah, tapi yang kita tahu itu adalah inversi Fourier, transformasi Fourier-nya. Nah, sekarang mohon maaf saya show taskbar-nya dihilangkan, malah muncul. Oke. Sekarang jika kita tahu H C itu adalah transformasi Fourier dari suatu fungsi H, ini saya pakai huruf H bukan karena nama saya Hendra ya. Sebentar, saya cek di buku. Ya bisa H, bisa G, tapi saya Hendra Gunawan. Kalau G juga nanti inisial saya juga. Oke, itu selingan. Kalau H itu adalah transformasi Fourier dari fungsi kapital H, maka kita dapatkan ini. Mungkin ini yang lebih lengkapnya, yang dimaksud dengan dapat dibaca melalui rumus inversi Fourier. Syaratnya kita tahu H kecil itu transformasi Fourier dari apa gitu ya. Syaratnya itu sih. Nah, kalau kita tahu H besar, fungsi H besar yang transformasi Fourier-nya fungsi H kecil, maka kita dapatkan rumus A. Ya. Yang
merupakan konvolusi. Ya, jadi A ini operator konvolusi dengan H besar. Tentunya ini sah apabila F dan H merupakan fungsi L1 atau L2. Ya, bisa diperluas anggota ruang fungsi yang padat di L1 atau di L2, bisa juga. Gitu. Nah, ini akan kita pakai dalam menyelesaikan persamaan panas. Persamaan panas, UT sama dengan suatu konstanta K kali UXX pada R. Nah, katakan syarat awalnya UX0 sama dengan Fx dengan F anggota L1. Dan syarat batas UXT menuju 0 dan Fx juga menuju 0 di tahingga. Jadi kalau digambar, F-nya itu bayangkan seperti itu. Lalu ini berjalan sumbu T-nya ke sana ya, sumbu T. Ini sumbu X. Jadi nanti akan jadi permukaan di atas setengah bidang. Nah, kita terapkan transformasi Fourier pada kedua ruas, kita dapatkan ini. Ya. Perhatikan bahwa yang berubah X jadi C sekarang di sini. Variabel domain waktu atau di sini domain ruang menjadi di transformasi Fourier, jadi kita punya domain frekuensi gitu ya. T-nya tetap T. Syarat awal ini dan solusi persamaan diferensial di atas ini sama dengan itu. Menjadi persamaan diferensial orde 1 yang mudah. Ya. Oke, ini cuman seperti Y aksen sama dengan CY gitu ya. Kan mudah ya. Seperti itu. Persamaan diferensial biasa seperti ini. Nah, sekarang kita tahu nggak ini H kecil nih. Kita tahu nggak fungsi yang transformasi Fourier-nya itu? Tahu kan? Itu kan fungsi Gauss. Ya. Fungsi apa yang transformasi Fourier-nya fungsi Gauss? Fungsi Gauss juga. Tinggal disesuaikan aja. Nah, jadi ya sebelum kita bahas fungsi Gauss-nya, dari teorema inversi Fourier kita dapat langsung UXT itu ini. Ya. Kalau T-nya 0, perhatikan di sini UX0 sama dengan apa itu? 1/2 pi ini tidak lain ya Fx. Ya. Nah, iya tapi F-nya apa? Ya F-nya bisa katakanlah F-nya 1/1 tambah X kuadrat gitu ya. F topinya apa? Ya kita punyalah rumus transformasi Fourier-nya. Terus integral itu apa? Wah, kita harus ngitung lagi. Jadi ini sebetulnya solusi tapi sama aja bohong ya. Kita belum punya rumus eksplisit untuk UXT. Bukan rumus eksplisit
dalam X dan T gitu ya. Nah, bila kita lanjutkan, sebetulnya ini bukan cara kedua ya. Namun barangkali kita dapat memperoleh UXT dari satu dalam bentuk konvolusi gitu ya. Dalam bentuk konvolusi. Transformasi Fourier inverse dari ini adalah fungsi Gauss juga yang koefisiennya sekian dan faktor pangkat di pangkatnya juga sekian, bisa dicek itu ya. Ada tabel untuk transformasi Fourier dari fungsi Gauss. Jadi tadi kan ingat tadi U ini sama dengan E pangkat apa tadi? Ya ini E pangkat min K si kuadrat T F topi C gitu ya. Nah, jadi kalau begitu UXT-nya sama dengan KT yang transformasi Fourier-nya E pangkat min K si kuadrat T itu berkonvolusi dengan F gitu ya. XT. Maaf, ini ada notif koneksi tidak stabil. Cek suara saya. Putus-putus gak? Masih oke? Masih lancar ya? Mungkin barusan peringatan aja tapi nggak jadi. Putus. Oke, jadi jelas ya. Ini konvolusi yang kita tahu rumus konvolusi. Ini. Ya, ini sama juga, bohong juga, bukan rumus eksplisit, tapi lebih mending daripada tadi karena yang kita ketahui kan F. Ya, ini kan diketahui kan. Kita tidak harus menghitung transformasi Fourier-nya. Kalau rumus yang tadi, ini kita harus hitung transformasi Fourier dan kita masih harus menghitung integral itu. Kalau ini kita tahu F, kita hitung integral ini. Jadi lebih boleh dibilang lebih straightforward, tidak melalui transformasi Fourier. Karena apa? Karena kita tahu tahu ini apa namanya, tahu rumus fungsi Gauss yang transformasi Fourier-nya adalah E pangkat min K si kuadrat T. Nah, selanjutnya dapat diperiksa bahwa si KT itu sendiri sebetulnya memenuhi persamaan panas. Ya, kalau Anda cek UT sama dengan apa itu? Turunkan terhadap T. Aduh, males juga ya. Lumayan juga ya. Anda cek UXX sama dengan apa? Maaf, U0 ya. Untuk U sama dengan U0 yang sama dengan KTX itu, Anda bisa cek ini. Ini memenuhi UT sama dengan KUXX. Silahkan cek ya. Yang berikutnya lebih jauh. KT ini identitas hampiran nih. Jadi dengan faktor akar T di situ. K1-nya adalah ini. Oke? Jadi kalau K-nya bentar. K itu konstanta. Kalau faktor pengalinya akar T, jadi X-nya diganti X per akar T, maka kita dapatkan KT yang ini tadi ya, KT yang itu tadi. Nah, sebagai identitas hampiran kita dapat ini kan, teorema
yang sudah kita bahas itu. Em, Kemudian dengan asumsi kontinu kita dapat UX0 sama dengan FX. Oke, nah K1 ini dikenal sebagai kernel panas atau kernel Gauss. Kenapa Gauss? Karena fungsinya adalah fungsi Gauss. Nah, sekarang interpretasi dari solusi ini bagus banget sebetulnya. Ya, sebagai interpretasi fisis, jika suhu awal adalah 0 dan kawat diberi satu satuan panas di X sama 0, jadi saya akan gambar di sini. Ini bayangkan kawat tak hingga panjangnya, lalu 0 di situ. Bayangkan ini saya injek, saya suntikan panas di sini. Saya suntikan panas dengan satuannya satu satuan panas gitu ya. Maka setelah T satuan waktu, jadi bayangkan saya punya nilai 1 gitu ya. Wah, beneran nih putus atau halo? Apakah putus barusan? Sekarang muncul lagi ya? Halo? Putus ya? Iya, barusan putus ya? Atau saya salah salah pencet? Oke. Gambar ini tadi udah saya gambar. Barusan saya udah gambar ini ya. Leo, monitor. Tadi gambarnya udah muncul belum? Halo, Kak, ada yang ngasih feedback dong ya kalau saya nanya. Mungkin ditunjuk aja deh setiap kuliah sukarelawan menjawabnya siapa ya. Nah, setelah T satuan waktu, distribusi panasnya adalah KT. Jadi bayangkan ini satu satuan. Setelah itu jadi terdistribusi gitu ya. Begitu. Nah, totalnya itu tetap 1 gitu loh. Ya. Totalnya itu tetap 1. Jadi tidak ada panas yang hilang ya. Jadi mungkin di titik 0 nilainya jadi 1/4, di titik lain apa. Seperti peluang aja tetap 1 gitu ya. Kebayang ya? Nah, sekarang jika kawat diberi satu satuan panas di X sama dengan Y, bayangkan di titik yang lain, di sini, kalau yang ini tadi distribusi panasnya KTX, yang ini di sini nanti KTX min Y. Itulah yang muncul dalam integral. Nah, kenapa kemudian kali FYDY? Ya, tentu seperti integral Riemann, integral bayangkan di sini sebagai hampirannya. Di sini kita beri panas sebesar panasnya sebesar Fy kali lebar intervalnya dy. Jadi kita beri panas di situ FYDY gitu, kira-kira gitu. Kalau 1 tadi KTX min Y. Kalau panasnya Fy min dy, maka ini kali Fy dy. Ini terjadi di setiap interval kecil gitu ya. Jadi di sini ada distribusi juga. Nah, sekarang bayangkan ini ditotalkan. Sigma. Tapi diambil limitnya juga. Jadilah integral itu. Gitu ya. Mungkin ini kalau Riemann sih delta ini. Ini delta Y menuju 0 gitu ya.
Superposisi ya artinya semua dijumlahkan tadi jadi sigma. Begitu interpretasinya. Jadi rumus yang mau dikatakan dengan penjelasan ini adalah bahwa rumus ini sangat intuitif. Setelah dijelaskan tuh ibaratnya Anda tuh, oh oke, saya bisa melihat itu sekarang gitu ya. Sangat intuitif. Entah saya menjelaskannya dengan baik apa tidak barusan. Tapi saya mencoba gambar apa yang terjadi di titik dulu, lalu pada suatu selang kecil diinjek panas sebesar Fy pada lebar delta Y, jadi total panas pada selang kecil itu adalah Fy delta Y. Kalau tadi diinjek sebesar 1, tersebar jadi Kt X min Y. Tapi kalau diinjek sebesar Fy delta Y, maka tersebar menjadi Kt X min Y kali Fy delta Y. Lalu limit, seperti integral Riemann ya. Gitu ya. Saya harus mengakhiri dalam waktu 5 menit lagi. Mudah-mudahan penjelasan barusan. Saya akan hapus gambar dan ilustrasi, gambar dan keterangan. Jadi total panasnya akan sama dengan ini. Ini apa maksudnya? Kok bisa begitu? Ya, total Anda hitung aja. Anda hitung total. dy ini total diintegralkan sepanjang sumbu X. Tukar urutan Fubini. Nah, yang dalam ini, yang nggak ada X keluar dulu, nyingkir dulu. Fy kita tulis berarti yang di dalam itu apa? Kt X min Y. Ini berapa yang di dalam ini? Integral ini 1. Kalau digeser sejauh Y, 1 juga kan? Translasi kan? Pemisahan. Jadi tinggal ini. Tentu ini kita nggak tahu berapa tergantung F-nya. Tapi itulah panas, total panas awal. Ya. Sangat intuitif. Persamaan panas itu persamaan klasik yang bagus sekali untuk dipelajari dan dipahami. Oh begitu. Yang tentunya menjadi kontribusi penting dari analisis Fourier ini adalah bahwa si solusi panas itu ternyata konvolusi gitu loh. Ya, konvolusi dari kernel panas, kernel Gauss. Sangat spesial banget ini kernel ini. Gitu. Dan mendapatkan ini lewat transformasi Fourier-nya itu, gitu ya. Oke. Saya akhiri presentasinya. Saya beri kesempatan 1 pertanyaan pendek. Tidak ada. Ya, Dina. Oh, oke. Ujiannya pakai Zoom. Anda siapkan kuota yang cukup. Video harus dinyalakan selama ujian. Saya akan estimasi waktunya supaya tidak terlalu lama. Tidak akan 2 jam full. Mungkin 90 menit, mungkin 75 menit. Mungkin 4 soal, mungkin 5.
ya antara itu ada tiga ingat bagian satu, bagian dua, bagian tiga. Kalau masing-masing satu soal mungkin jadi tiga soal, tapi kayaknya ada bagian tertentu yang mungkin dua soal ya, karena banyak yang bisa ditanyakan dari bagian itu. Gitu. Jadi siapkan kuota supaya Anda bisa menyalakan video selama ujian. Anda ya harus menampakkan diri sepanjang ujian dan saya mengawasi. Begitu? Standar itu di masa kuliah daring ujiannya juga seperti itu, ya. Andi dan Sylvia udah hafal. Oke? Oke, saya akhiri. Selamat siang, salam sehat selalu, selamat melaksanakan sholat zuhur, makan siang, dan istirahat. Ya, sampai ketemu. Ujiannya Rabu depan aja ya, yang waktunya 2 jam, jadi lebih banyak. Kita mulai pukul 11 lebih 5 atau sekitar itu ya. Anda masuk pukul 11, saya pastikan dulu semuanya udah siap, dan kemudian kita mulai ujian. Oke? Oh ya, nanti saya bukakan ya, karena deadline-nya besok kan? Oke, makasih diingatkan Dina. Oke, makasih.